Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu teman-teman saya yang mana yang pertama Durroh Iftitah, yang kedua Dia Ismatul Hasanah, dan yang ketiga saya sendiri Elsa Alisa Fitri, dan yang keempat Nur Lailatu Sofiatul Jannah. Baiklah, kita akan memasuki pada yang pertama, yaitu pengertian psikologi. Psikologi menurut bahasa berasal dari kata Yunani, yaitu psike dan logos. Psike berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Jadi psikologi secara bahasa dapat didefinisikan ilmu jiwa. Banyak pendapat yang mengemukakan pengertian psikologi ini sendiri, yang mana sampai saat ini menurut behaviorisme, psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari atau menyelidiki tentang tingkah laku manusia atau binatang yang tampak secara lahir. Aliran behaviorisme ini menitik beratkan perhatiannya pada tingkah laku lahiriah, karena hal tersebut menggambarkan tentang perasaan batin dan atau jiwa manusia itu tersendiri. Untuk yang selanjutnya, yaitu psikologi dakwah. Maksudnya pengertian dakwah. Dakwah dari bahasa Arab yaitu an-nida, yang berarti memanggil dan menyeru. Bisa juga untuk didefinisikan menegaskan atau membela, baik terhadap yang benar atau yang salah, yang positif ataupun yang negatif, serta suatu usaha berupa perkataan ataupun perbuatan untuk menarik seseorang kepada suatu aliran atau agama tertentu. Dakwah juga bisa diartikan dengan doa atau permohonan. Dan yang terakhir yaitu dakwah bisa juga untuk meminta dan mengajak, seperti ungkapan da'a bi asyai'i, yang artinya meminta dihidangkan atau didatangkan makanan atau minuman. Nah, jadi pengertian dakwah secara terminologi atau secara istilah, yaitu banyak para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan dakwah itu tersendiri. Sebagian ulama, seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Abu Al-Futut dalam kitabnya Al-Madahal ila Ilm Ad-Dawat, mengatakan bahwa dakwah adalah menyampaikan atau tabligh dan menerangkan atau al-bayan apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagian lagi menganggap dakwah sebagai ilmu dan pembelajaran atau yang biasa disebut dengan taklim. Nah, dari sekian definisi tersebut, akhirnya para ulama setuju dan sepakat bahwasannya dakwah merupakan suatu kegiatan untuk menyampaikan dan mengajarkan serta mempraktekkan ajaran Islam di dalam kehidupan sehari-hari, kita. Jadi, jika digabungkan, maka psikologi dakwah merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku yang merupakan cerminan hidup kejiwaannya untuk diajak kepada pengalaman Islam demi kesejahteraan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Nah, tujuan psikologi dakwah itu tersendiri yaitu membantu dan memberikan pandangan kepada para dai tentang pola dan tingkah laku para mad'u dan hal-hal yang mempengaruhi tingkah laku tersebut yang berkaitan dengan aspek kejiwaan atau psikis, sehingga mempermudah para dai untuk mengajak mereka kepada apa yang dikehendaki ajaran Islam itu tersendiri.
Yang selanjutnya yaitu objek pembahasan psikologi dakwah. Dalam kamus ilmiah, objek berarti sasaran, hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Secara otonom, psikologi dakwah mempunyai teori serta prinsip-prinsip dan sudut pandang khusus yang berbeda dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi psikologi dakwah mempunyai objek pembahasannya tersendiri yang membedakan dengan ilmu yang lain, baik objek materialnya maupun formalnya. Menurut Ahmad Mubarok, psikologi dakwah yaitu objeknya merupakan ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan tingkah laku manusia yang terkait dengan proses dakwah. Masing-masing individu memiliki karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh hereditas dan lingkungan. Jadi karakteristik manusia bisa terurai dengan apa yang didapat dalam lingkungannya. Misalnya kalau dalam lingkungan rumahnya itu orang Inggris ataupun orang Madura, maka karakteristik yang tumbuh dalam diri tersendiri itu akan banyak yang keluar, karena karakteristik manusia yaitu dipengaruhi oleh lingkungan hidup kita. Jadi begitu. Yang selanjutnya yaitu sejarah perkembangan psikologi dan dakwah. Psikologi mengalami sejarah perkembangan yang terus meningkat dari statusnya sebagian dari filsafat sampai menjadi ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dengan kelengkapan-kelengkapannya yang berupa sistem, metode, serta objek studi ilmiah. Yang selanjutnya itu sejarah perkembangan dakwah. Itu terbagi dalam 3 periode, yakni yang pertama periode Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin, yang kedua periode Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmani, yang ketiga yaitu periode zaman modern. Yang pertama periode Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin. Sejarahnya yaitu terbagi dalam 2 fase. Yang pertama yaitu fase Mekah, yang kedua yaitu fase Madinah. Fase Mekah dimulai semenjak Rasulullah menerima wahyu pertama di Gua Hiro, sedangkan pada fase yang kedua, pada fase Madinah maksudnya, dimulai ketika Nabi Muhammad menerima wahyu untuk berhijrah ke Madinah pada saat orang-orang Quraisy merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Untuk periode Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmani, periode ini terjadi pada dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmani, dimulai dengan berdirinya dinasti Bani Umayyah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun ke-40 Hijriah hingga runtuhnya dinasti Bani Utsmani pada tahun 1343 Hijriah. Dan pada periode zaman modern ini mengambil bentuk dakwah yang bermacam-macam, yaitu ada yang personal dan juga ada yang bergerak secara berkelompok. Dan yang selanjutnya yaitu hubungan psikologi dakwah dengan ilmu yang lain. Dalam melaksanakan proses dakwah akan menghadapi berbagai keragaman dalam berbagai hal, seperti pikiran, pengalaman, kepribadian, dan lain-lain.
Keragaman tersebut akan memberikan corak dalam menerima pesan dakwah. Karena itulah, untuk mengefektifkan seorang dai ketika menyampaikan pesan dakwah kepada mad'u, diperlukan seorang dai tersebut memahami psikologi yang mempelajari tentang kejiwaan. Memang tidak sebagian besar yang sudah bisa untuk melaksanakan tersebut, tapi alangkah baiknya untuk mengikuti proses dan alur yang sudah ditentukan. Jadi begitu. Yang pertama, hubungan psikologi dakwah dengan ilmu komunikasi. Yang kedua, hubungan psikologi dakwah dengan ilmu agama. Yang ketiga, hubungan psikologi dakwah dengan sosial. Yang keempat, hubungan psikologi dakwah dengan psikologi individual. Yang kelima, hubungan psikologi dakwah dengan psikologi sosial. Yang keenam, hubungan psikologi dengan ilmu pendidikan. Dan yang ketujuh, hubungan psikologi dakwah dengan biologi. Yang pertama, pada hubungan psikologi dakwah dengan ilmu komunikasi, yaitu kegiatan komunikasi di mana dai mengkomunikasikan pesan kepada mad'u, perseorangan atau kelompok. Maksud mad'u itu masyarakat atau kalangan yang akan disampaikan dakwahnya. Yang kedua, hubungan psikologi dakwah dengan ilmu agama. Psikologi agama atau ilmu jiwa agama meneliti sejauh mana pengaruh keyakinan agama terhadap sikap dan tingkah laku seseorang untuk berpikir, bersifat, dan bereaksi. Dan yang ketiga yaitu hubungan psikologi dakwah dengan sosial. Interaksi sosial akan terjadi apabila terjadinya komunikasi. Demikian juga kegiatan dakwah yang merupakan komunikasi antara dai dan mad'u. Yang keempat yaitu hubungan psikologi dakwah dengan psikologi individual. Psikologi individual yang dimaksud adalah manusia itu tersendiri. Manusia adalah makhluk individual, makhluk yang tidak bisa dibagi-bagi, terdiri dari jasmani dan rohani yang merupakan kesatuan yang utuh. Yang kelima yaitu hubungan psikologi dakwah dengan sosial. Selain manusia sebagai makhluk sosial, makhluk individual, secara hakiki manusia juga merupakan makhluk sosial. Psikologi sosial merupakan landasan yang memberikan dan mengarahkan psikologi dakwah kepada pembinaan sosialisasi manusia sebagai objek dakwah. Karena dalam psikologi sosial dipelajari tentang penyesuaian diri manusia yang ditimbulkan oleh rangsangan sosial, perubahan tingkah laku sesuai rangsangan sosial itu sendiri. Dan yang keenam yaitu hubungan psikologi dengan ilmu pendidikan. Sebenarnya psikologi dan ilmu pendidikan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Mengapa? Karena keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Ilmu pendidikan sebagai suatu disiplin bertujuan memberikan bimbingan hidup manusia sejak ia lahir sampai mati. Pendidikan tidak akan berhasil dengan baik bila mana tidak berdasarkan kepada psikologi perkembangan. Demikian pula watak dan kepribadian seseorang ditujukan oleh psikologi. Karena begitu eratnya tugas antara psikologi dan ilmu pendidikan. Kemudian lahirlah suatu subdisiplin psikologi pendidikan atau education psikolog. Jadi jika meskipun manusia itu dari lahir sampai mati itu terjadi dalam psikologi dalam maksudnya dalam alur psikologi dari psikologi
psikologi perkembangan sampai psikologi yang ilmu-ilmu yang tinggi maksudnya. Dan yang terakhir yaitu hubungan psikologi dakwah dengan biologi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jikalau kurang jelas, maka kita kembalikan kepada dosen pembimbing kita yaitu Dr. Titin. Ya. Jadi cukup sekian dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.